Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian bahwa ada banyak sekali tempat-tempat misterius di bumi yang belum terjamah manusia modern? Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa banyak tempat di muka bumi ini yang belum terjamah oleh manusia. Padahal, bumi ini sangatlah luas. Bumi ini memiliki luas 500 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 70% adalah lautan, dan 30% daratan. Penelitian menjelaskan, bahwa manusia telah 90% menjelajahi daratan. Yang artinya, banyak tempat-tempat kosong yang belum terjamah di muka bumi ini. Tempat tersebut benar-benar ada, namun tidak ditemukan keberadaannya. Kemungkinan besar tempat tersebut dilindungi oleh hal gaib atau memang berada di dimensi gaib. Berikut adalah 5 tempat yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi misteri sampai saat ini. Tempat misterius yang pertama, adalah Pulau Dajjal. Pulau Dajjal merupakan pulau misterius yang saat ini menjadi tempat tinggal Dajjal. Perlu kalian ketahui, bahwa Dajjal sendiri terpenjara di suatu pulau yang dijaga oleh hewan jasasah yang bisa berbicara. Keberadaan Pulau Dajjal itu benar-benar nyata sampai-sampai Rasulullah menyebutkan keberadaan pulau tersebut, namun tidak menyebutkan secara detail akan keberadaan pulau tersebut. Dalam hadis tentang kisah sahabat Tamim Ad-Dari, Pulau Dajjal itu pernah beliau temukan di Samudra Lautan Yaman. Pulau ini memiliki banyak sekali keanehan. Selain itu, banyak sekali ditemukan binatang dan tumbuhan aneh yang tidak ditemukan di tempat lainnya. Besar kemungkinan, Pulau Dajjal tersebut bukanlah tempat biasa atau bisa juga dibilang mungkin bukan berada di dimensi manusia. Tempat misterius yang kedua, adalah Ainul Hayat. Ainul Hayat berasal dari bahasa Arab, yaitu Ainun yang berarti air, dan Hayat yang berarti kehidupan. Ainul Hayat sendiri merupakan tempat sumber mata air yang bila airnya diminum, maka yang meminumnya tidak akan meninggal sampai hari kiamat tiba, terkecuali ia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Tempat ini dikaitkan dengan 2 orang tokoh besar Islam, yakni Raja Zulkarnain dan penasihatnya yakni Nabi Khidir alaihissalam. As-Salabi dari Imam Ali meriwayatkan, bahwasanya Raja Zulkarnain kala itu merasa penasaran dengan ibadah yang dilakukan oleh malaikat. Lalu, malaikat pun menjawab. Ada malaikat yang sejak pertama kali diciptakannya selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya, dan takut menyia-nyiakan waktu yang seharusnya ia pergunakan untuk menyembah kepada Allah. Mendengar perkataan malaikat tersebut, lantas membuat Raja Zulkarnain ingin hidup lebih lama lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Raja Zulkarnain membawa penasihatnya yaitu Nabi Khidir beserta tentaranya untuk mencari telaga itu. Dikabarkan tempat itu merupakan tempat yang gelap, namun bukan seperti di malam hari melainkan diselimuti oleh asap atau kabut tebal. Namun sayangnya, yang bisa menemukan dan meminumnya bukanlah Raja Zulkarnain, melainkan Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya, Nabi Khidir pun dikaruniai umur panjang hingga saat ini. Tetapi lokasi keberadaan Nabi Khidir juga masih misterius. Namun, ada banyak ulama dan orang-orang solih di dunia ini yang pernah bertemu Nabi Khidir alaihissalam secara langsung. Sampai saat ini, keberadaan Telaga Ainul Hayat ini memang masih benar-benar misterius. Seandainya tempat ini ditemukan, maka banyak yang akan berlomba-lomba untuk mencapainya. Secara tidak langsung, hal tersebut sebagai gambaran kecil bahwa Allah tidak mengajarkan kita untuk berlebihan dengan memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Tempat misterius yang ketiga, adalah tembok besi Raja Zulkarnain. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 96 dijelaskan, bahwa ayat itu menjelaskan tentang tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Tembok ini terbuat dari besi yang digunakan untuk mengurung 2 kabilah perusak, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Dijelaskan, bahwa tembok ini takkan pernah runtuh terkecuali saat dunia diambang kiamat. Saat tembok ini runtuh, maka saat itulah Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Dijelaskan bahwa, dari banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj diibaratkan 1 orang banding 999 Ya'juj dan Ma'juj. Secara logika, sangat mustahil jika jumlah Ya'juj dan Ma'juj dengan sebanyak itu hanya dikurung di suatu pulau dengan menggunakan tembok besi. Oleh karenanya sampai saat ini, tembok tersebut masih belum ditemukan pasti keberadaannya dan tetap menjadi misteri.
Tempat misterius keempat adalah Jabal Khawf atau Gunung Khawf. Gunung ini merupakan salah satu yang menjadikan bumi ini tenang atau bisa disebut pula dengan paku bumi. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah di saat sahabat Abdullah ibnu Salam bertanya kepada Rasulullah. Gunung Khawf merupakan induk dari semua gunung. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan keberadaan Gunung Khawf ini. Yang pertama, di antara Jordania dan Arab Saudi. Kedua, Yaman. Ketiga, Gunung Khawf berada di daerah sebelum Persia dan di dekat tembok besi Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Khawf sendiri dihuni oleh Rijalul Ghaib dari wali Allah yang berjumlah 70 orang yang ingin menjauhkan diri dari gemerlap duniawi. Namun lagi-lagi, itu semua hanyalah dugaan semata dan lokasinya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Tempat misterius kelima adalah istana kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan salah satu dari Nabi Allah yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Dari kayanya Nabi Sulaiman dijelaskan, bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman di masa selanjutnya. Menurut ahli sejarah, istana Nabi Sulaiman dibangun tak hanya dari kalangan manusia saja, melainkan jin pun ikut andil di dalamnya. Ailat Mazar merupakan seorang arkeolog yang menemukan sisa-sisa kerajaan Nabi Sulaiman. Ia berhasil menemukan situs pintu istana Nabi Sulaiman dengan panjang 18 meter di struktur batu melangkah. Karena dapat menemukan situs tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk melakukan penggalian besar-besaran untuk menemukan situs kerajaan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari seluruh umat muslim di dunia. Pasalnya, umat muslim khawatir dengan adanya penggalian tersebut bisa merobohkan Masjidil Aqsa. Selang 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang diyakini bangunan tersebut merupakan peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Meskipun sudah tidak berbentuk istana, namun para pakar penelitian yakin bahwa kuil tersebut masih bisa diangkat dan dilihat. Wallahu a'lamu bishawab.